Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini saya masih akan menceritakan kisah TKW yang ada di Arab Saudi sama yang ada di Singapura. Yang ini kabarnya masih baru-baru ini ya. Dia itu saya lihat kabarnya itu di berita dan juga di sosmed, itu udah banyak banget ya, di YouTube apalagi gitu ya. Jadi bagaimana kisah kelanjutannya? Simak videonya sampai selesai. Saya akan menceritakan kisah yang ada dari Singapura ya. Kemarin itu saya kan ikut grup itu, saya itu ada yang di Saudi, ada yang di Qatar, di Bahrain, di Emirat, di Oman gitu ya. Ada grup-grup TKW itu, TKW Timur Tengah gitu ya. Nah, jadi saya tuh lagi nyimak gitu, pas itu ada bunyi apa itu namanya, aplikasi ya, bukan aplikasi. Kalau ada yang upload itu kan ada bunyinya ya. Nah, kemudian saya lihat ada TKW dari Singapura. Dia asal Indonesia, nggak tahu asal Indonesianya yang mana. Dia itu bundir, teman-teman. Dia bundirnya di balkon ya, di jendela itu, di balkon. Apa itu namanya, ya itulah pokoknya mah di leher gitu ya, dia bundirnya itu gantung diri gitu ya. Kemudian dia meninggal dan itu ada yang rekamnya itu orang Indonesia, nggak tahu siapa gitu ya. Cuma yang posting itu bilang kayak gini, doakan ya buat teman-teman semuanya, semoga teman kita seperjuangan pahlawan Devisa, semoga dia husnul khotimah, amal ibadahnya diterima dan lain-lain. Nah, yang saya nggak ngerti itu, dan dia juga nggak posting masalahnya kenapa, karena kita juga kurang tahu ya teman-teman. Dia itu nggak tahu punya tekanan dari keluarga, kalau dia punya suami atau pacar, dari pacar atau dari suaminya gitu, atau tekanan dari pekerjaan, dari teman-teman, kita juga nggak tahu ya. Begitu, karena banyak banget itu ada orang-orang itu ya, teman-teman kita yang ada di semuanya, yang ada di Asia, di Timur Tengah gitu ya. Ada banyak gitu TKW itu, kebanyakan tekanan dari keluarga dan juga dari majikannya itu harus begini, harus begitu, banyak banget ya. Seperti yang kemarin yang dia loncat, teman kita di Arab Saudi yang ada di Jeddah. Dia loncat itu gara-garanya dibully terus selama 6 bulan kerja di rumah majikannya, sampai dia loncat itu pengen kabur, gak bisa kabur ya, harus bagaimana di antara loncat itu dia itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman semuanya nggak tahu asal muasal atau cerita kerja di Timur Tengah atau di luar negeri itu bagaimana, ya seperti itu ya. Jadi kerja di luar negeri itu tak semanis dan tak seindah yang dibayangkan gitu ya. Nah, seperti yang ada TKW yang ada di Taiwan atau di Hong Kong ya, itu kebanyakan hedon, banyak uang atau gimana, yang pokoknya kirim ke rumah, terus dia hedon di sana. Mereka itu banyak yang pinjam uang sama teman-temannya sendiri, ada yang pinjam, ada yang gimana, itu banyak banget teman-teman, demi untuk kemewahan mereka gitu, ada. Nah, jadi pada pulang itu pada nggak punya uang, ada itu kayak gitu itu. Nah, kemudian kalau yang kemarin itu di Singapura itu kita nggak tahu ya, dia itu bundirnya itu gara-gara apa gitu ya. Dia tuh ada tekanan dari mana atau bagaimana, kita kurang tahu, karena di berita itu apa, cuma dibilang bundir gitu ya, seorang pembantu asal Indonesia bundir di situ gitu, kayak gitu. Tapi kalau kronologinya kenapa atau bagaimana kita nggak tahu ya, cuma kepolisian atau di daerah Singapurnya yang akan menentukan gitu dia itu bundirnya bagaimana gitu ya. Nah, jadi saya sampai di situ aja beritanya ya, jadi nggak sampai panjang-panjang. Kita untuk video saya akan kasih sedikit aja ya, cuma akan saya blur karena ini dia lagi bundir gitu ya, nggak boleh gitu. Nah, kemudian saya akan menceritakan lagi kisah TKW yang dari Jember itu, yang dari Jember yang dituduh ngebunuh majikannya. Itu juga saya lagi pusing gitu ya, gimana kok bisa ngebunuh majikannya gitu. Dari Jember itu ya, dia kerja di Riyadh udah 1 tahun, katanya ngebunuh majikannya ya, ngebunuh majikannya.
Loh kok bisa ngebunuh majikan? Kan pasti saling ini gitu ya, apalagi orang Indonesia itu nggak jarang yang berani gitu ya dipukul majikan. Yang ada kita yang ditindas sama majikan, bukan kita yang menindas sama majikan sampai nusuk, sampai bikin dia meninggoy gitu ya, enggak gitu. Kalau orang Indonesia itu enggak. Cuma yang saya bingungkannya itu, katanya dia kan tukang ngasuh ya, ngurus anak umur 1 tahun. Kok bisa majikannya lagi di kamar, terus majikan lakinya datang ya, majikan lakinya itu manggil dia untuk apa itu namanya, masuk ke kamar untuk lihat, untuk manggil ayo itu. Kenapa? Jadi yang bikin dia meninggoy itu siapa, yang bikin istrinya meninggoy itu siapa? Karena katanya si laki-lakinya itu, suaminya itu lagi kerja. Kok bisa gitu dia datang ke kamar terus manggil pembantunya? Lah kan pembantu kagak tahu, kan gitu ya. Nah kemudian yang janggal dari saya itu ya, kok bisa kemudian loh kok bisa gitu seorang TKW itu, kita itu ngebunuh sama majikan? Nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin. Kalau udah pegang gini aja atau gimana ya, tapi sih kalau orang membunuh mah wallahu alam ya gimana ceritanya. Cuma ini mah harus ada pendampingan, harus jelas, karena banyak loh orang-orang Indonesia itu dituding ya. Ini yang nonton pasti banyak TKW ya, yang kerja di Timur Tengah pasti udah tahu kita itu sering dituduh sama majikan, dituduh mencuri, dituduh, padahal mereka sendiri misalkan nyari sepatu misalkan di kiri gitu, dia bilang enggak saya di kanan gitu, saya enggak di ngeyel. Seorang majikan itu, orang Arab itu kayak gitu, ngeyel. Misalkan kita tuh enggak saya lihatnya di sebelah kiri, enggak saya di sebelah kanan saya simpen. Pokoknya suka ngeyel kayak gitu, kayak uang aja. Kalau kita benar gitu ya, kita mah cukup mendoakan gitu aja. Kalau saya mah suka gitu. Nah kemudian itu kebiasaan orang Arab, suka nuduh-nuduh begitu ya teman-teman. Nah kedua, seperti si Mbak ini itu non prosedur ya. Iya emang kalau ke Saudi itu jarang-jarang ada PK, yaitu kontrak kerja, nggak ada asuransi, kagak ada. Kemudian apa itu namanya, di Arabnya itu makanya banyak yang kabur, nggak jelas gitu di Arabnya itu. Seperti teman saya 3 bulan dia nggak kerja ya, mau kerja di Syarikat itu ya, kesana kemari kan nggak jelas, gajian nggak jelas juga karena nggak ada kerjaan. Di penampungan itu beribu-ribu kayak di PT gitu, di Arabnya itu ditampung. Sekarang mah bukan di Indonesia yang ditampungnya itu, di Arabnya ditampung. Ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan itu. Makanya di Saudi itu banyak yang kabur ya. Nah jadi saya itu mau menceritakan itu ya, yang orang Jember itu, ini tuh dia itu di Indonesianya dicari-cari nggak ada datanya orang ya. Kenapa? Karena di Indonesianya juga ilegal dari tahun 2015 itu ya, sampai saat ini belum bisa ngambil pembantu ya. Ini majikan saya itu pengen nyambil dari tahun berapa, nggak bisa sampai sekarang, nggak bisa. Cuma dikasih visanya buat pembantu Indonesia itu orang lokal ya, untuk orang lokal. Kalau majikan saya kan orang luar ya, jadi nggak bisa ngambil pembantu orang Indonesia. Saya aja karena yang udah lama gitu, kayak gitu teman-teman. Kalau yang baru-baru itu nggak bisa, cuma yang masuk ke sini itu pakai turis visa, seperti yang pergi ke Emirat, seperti yang pergi ke Saudi pada turis visa. Makanya kalau turis visa udah 6 bulan nggak bisa dibikinin iqamah ya, KTP di sini gitu, ID, nggak bisa. Kalau nggak dipulangin ya kabur, terkecuali majikannya punya uang banyak baru bisa dibikinin begitu. Nah jadi orang-orang itu suka ada yang nanya juga, saya bisa, ya itu tergantung majikan kalian yang bisa bikin apa enggak gitu ya. Karena saya sudah bilang kalian itu harus punya asuransi dan juga kontrak kerja, karena biar jelas gaji berapa, kemudian kalau kita ada kecelakaan udah ada asuransinya. Tapi mereka itu pada kagak tahu, pada nggak mau tahu gitu. Begitu, makanya saya suka pusing kalian itu. Saya bertahun-tahun udah kerja di sini, saya kontrak kerja itu 2 tahun sekali loh saya dibikinin
ya. Kontrak kerja itu saya 2 tahun sekali dibikinin. Kemudian gaji itu walaupun 100 atau 200 ditambah nggak apa-apa, daripada kita punya majikan baru, kita belum jelas, gajinya juga belum jelas begitu. Ya mending lah kalau kita punya kontrak kerja mah gitu ya, dari kantor misalkan gaji kita itu minimal 1.500 lah, nggak sampai 2.000 nggak apa-apa gitu ya. Misalkan yang baru-baru ini Indonesia kan masih 1.200, kadang-kadang 1.000. Makanya saya suka bilang juga gitu ya sama teman-teman semuanya, kalian harus punya asuransi dan juga kontrak kerja biar jelas gajinya berapa. Jangan sampai kalian gaji 1.000 atau 1.200, minimal lah Indonesia itu harus 1.500. Nah kemarin juga ada yang nanya ya sama saya itu di TikTok, langsung sama yang di IG ya, Teteh kalau cuti persyaratannya apa? Nah begini ya, itu saya mah dari zaman dulu ya, saya suka punya kontrak kerja sama asuransi ya. Itu asuransi sama kontrak kerja. Kalau paspor sama iqomah itu harus punya gitu ya. Kalau paspor minimal kalian mau pulang ya atau bepergian ke luar negeri 6 bulan sebelum habis 6 bulan paspor kalian harus diperbarui dulu paspor itu ya. Itu sudah ada tulisannya, kalau kalian gak percaya kalian cari aja ya. 6 bulan sebelum kadalu expire paspor kalian harus diperbarui paspor itu ya. Nah tapi kalau kalian mau 1 bulan lagi, kalau nggak berpergian mah diperbarui masih 1 bulan lagi nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau libur, mau pulang, minimal kalian harus 6 bulan sebelum pulang atau bagaimana gitu ya, diperbarui dulu, terkecuali kalian 10 bulan dulu begitu. Nah jadi paspor itu harus jangan sampai kadaluarsa. Visa itu sekarang udah menyatu sama iqamah ya, kalian itu harus bawa paspor sama iqamah, tiket, dan juga asuransi kerja, yaitu sama kontrak kerja ya. Asuransi itu kadang ditanya kadang nggak, tapi itu kalau bagi saya wajib karena gaji itu di situ ya. Kalau saya perjanjian majikan gaji berapa, misalkan saya segini, ya udah segitu ditulis sama. Kalau ditanya sama segitu, sama. Kalian itu harus sama-sama kontrak kerja sama majikan itu ya. Kedua, kalian kalau nggak punya kontrak kerja, kalian harus juga punya asuransi ya. Nah harus punya asuransi. Sebenarnya seperti yang teman-teman kita kecelakaan yang ada di Saudi yang loncat itu, kalau dia resmi, dia itu punya asuransi teman-teman, dari Indonesia dan juga di Timur Tengahnya itu punya asuransi. Jadi dia itu bisa berobat secara gratis dari perusahaannya di sini kalau kita punya asuransi. Kalau kita ada prosedur, ada surat-surat gitu ya, komplit. Terkecuali yaitu kebanyakan kan yang terbang dari Indonesia itu dari 2015 nggak ada asuransi, nggak ada kontrak kerja, jadi non prosedur ya, ilegal itu disebutnya ya. Jadi buat teman-teman semuanya, bukannya saya menggurui kalian, bukannya saya benci sama kalian, bukan, tapi kalian itu harus berpikir, celaka itu kita tidak ada yang tahu ya. Celaka itu kita tidak ada yang tahu. Kalau kita punya asuransi mah gampang, enak. Dari 2 tahun sekali itu kan ada harganya, itu bikin asuransi itu ada buat apa ada harganya itu ya. Sampai kalau meninggoy katanya 100.000 real begini ada tulisannya. Nah makanya seperti itu, usahakan kalian punya surat asuransi. Biarin yang bayar majikan orang cuma setahun itu cuma 200 real, bayar asuransi itu 150, macam-macam saya bilang ya. Oke, jadi sampai di sini dulu videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Pokoknya kalau yang bagus kalian ambil ya, kalau yang jelek kalian jangan ambil. Kalau misalkan video ini bermanfaat, silahkan kalian petik yang bermanfaatnya. Kalau video ini katanya kagak manfaat, kada ada faedahnya, ngomong aja ngebacot kesana kemari, jangan diambil ya. Pokoknya segitu aja, cuma saya kasih tahu buat teman-teman semuanya harus punya asuransi dan juga kontrak kerja biar jelas ya. Hatur nuhun pokoknya, bye bye.
Seorang pekerja migran asal Kabupaten Jember, Jawa Timur yang bekerja di Arab Saudi terancam hukuman pidana setelah majikannya ditemukan meninggal dunia. Pihak Dinas Tenaga Kerja Jember menyebut yang bersangkutan berangkat secara non-prosedural. Sofiatun, seorang pekerja migran asal Desa Sumber Salak, Kecamatan Ledo Ombo, Kabupaten Jember, terancam hukuman pidana di Arab Saudi setelah majikannya ditemukan meninggal dunia. Majikan perempuannya ditemukan meninggal di dalam kamar dengan luka tusuk di leher. Sofiatun dituduh menjadi penyebab kematian. Dari keterangan pihak Migran Aid Indonesia dan keluarga, kasus ini berawal saat Sofiatun disuruh majikan laki-lakinya, Muhammad Maidi Al-Katani, yang baru saja pulang bekerja untuk memeriksa kamar majikan perempuan. Namun saat pintu kamar dibuka, majikan perempuan ditemukan telah meninggal dunia dengan luka tusuk di leher. Sofiatun bekerja di Riyadh, Arab Saudi sejak bulan April 2022 sebagai pengasuh putra majikannya yang berusia 4 tahun. Pihak Migran Aid dan keluarga berharap pemerintah Republik Indonesia melalui kedutaan besar melakukan pendampingan dan menyiapkan penerjemah saat PMI menjalani proses hukum. Majikannya itu bunuh diri, tidak ada yang tahu di dalam rumah itu karena di kamarnya, dan Bu Sofiatun ini tidak masuk ke kamarnya, tetapi begitu majikan laki-lakinya meminta untuk masuk bersama dengan majikan laki-laki, ternyata diketemukan majikan perempuannya itu meninggal dunia dengan bunuh diri, menusukkan ke lehernya. Artinya waktu masuk itu informasi sementara bersama majikan laki-laki? Iya, atas perintah majikan laki-laki, cuman majikan laki-laki itu baru datang dari pekerjanya.